Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdiri terlebih dahulu untuk melakukan hormat bendera dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ketua kelas, mohon disiapkan ya. Mas Wisnu, silakan. Siap, enggak? Ada sangat hormat, gerak. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada waktu ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa dulu. Baik anak-anak, Bapak absen dulu ya. Ada yang sakit nggak hari ini? Bapak absen dulu. Wisnu Alfik Gimana? Puspa Ibrahim Pisa. Iken Armulan Bulan Hari. Eka Budi Siti. Salsa Fadila. Eka Dewi. Safi Heri. Ismia Putri. Rian. Baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sekarang tolong disiapkan ya anak-anak untuk alat tulis dan juga bukunya. Apakah bawa buku semua? Bagi yang tidak bawa pulpen atau buku, dapat barengan dulu ya anak-anak dengan teman lainnya. Nah anak-anak, bagi yang tidak membawa pulpen atau buku, tolong minggu depan harus membawa ya. Apabila anak-anak ketahuan ada yang tidak membawa, akan bapak hukum. Baik, bapak lanjutkan saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nah anak-anak, di sini kan sebentar ya. Nah di sini kan ada 3 gambar anak-anak. Ada yang tahu nggak ini gambar apa saja? Masih yang kayak gitu loh, Pak. Terus apa lagi?
benda-benda yang ada di gambar tersebut? Betul Pak, tapi nggak punya uang buat beli Pak. Nah, apabila kalian tidak mendapatkan benda-benda tersebut, gimana jadinya? Enggak pakai Pak, nggak pakai baju enggak. Ya banyak sekali ya pastinya akibatnya. Terus kira-kira bagaimana cara anak-anak untuk mendapatkan benda-benda tersebut? Harusnya sih Pak, saya suruh 20. Banyak sekali yang bisa beli, ya, dan juga lain-lain. 20 bagus banget. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi topik A, aku dan kebutuhanku. Jadi setiap materi itu pasti ada manfaatnya ya untuk dibahas. Untuk materi topik A ini, manfaatnya agar kita dapat memahami kebutuhan anak-anak sendiri, membantu membuat keputusan yang bijak, dan juga mengelola uang saku dengan baik. Lalu apa sih tujuannya diadakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Di antaranya adalah agar anak-anak nantinya dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan dengan benar. Lalu agar juga peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan dengan benar, serta agar peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas dengan benar. Nah, selanjutnya Bapak ada video menarik nih. Mohon ditonton dengan seksama ya anak-anak, karena video ini nantinya akan berguna untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya setelah ini. Mohon disimak ya. Halo anak semua, kembali lagi dalam channel Biru Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada tetap selalu sehat dan baik-baik saja ya. Dan tentunya tanpa semangat di belajarnya. Di video kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4. Aku dan kebutuhanku, kurikulum merdeka, topik A. Aku dan kebutuhanku. Yang pertama, apa saja kebutuhan manusia? Yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Yang ketiga, apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Nah, jawabannya yang berikut. Ari terlihat pucat sekali karena dia lupa sarapan. Nah, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hewan dan burung? Jadi kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang mari kita coba mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Nah, sekarang perhatikan kolom berikut. Di sini sudah ada kegiatan mendesak, tidak mendesak, penting dan tidak penting. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Selanjutnya, kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Yang ketiga, kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan karena pada hakikatnya manusia itu sedang
kehidupannya. Sedangkan kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dan kebutuhan kita satu sama lain tidaklah sama. Nah, anak-anak coba perhatikanlah gambar berikut. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaannya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Nah, yang terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan yang baru. Kebutuhan juga tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, bagi orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Umur dan prioritas dapat membantu kalian menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus dilakukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan sangat membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Apa sih prioritas? Prioritas adalah hal-hal yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat anak-anak mengerti dan pahami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen dan subscribe. Nah, gimana anak-anak, seneng nggak setelah lihat video tadi? Coba. Kayaknya anak-anak pada mengantuk ya. Sekarang kita is greeting dulu aja yuk. Kita tepuk satu sebut badan ketiga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga. Tangan untuk kita semua. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada video tadi, kebutuhan ada dua jenis ya anak-anak. Kebutuhan berdasarkan yang pertama, kebutuhan berdasarkan kepentingan. Dan yang kedua, berdasarkan waktu. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus pada kebutuhan berdasarkan kepentingan saja. Kebutuhan berdasarkan kepentingan itu kebutuhan primer ya Pak? Nah, ya betul sekali. Jadi kebutuhan berdasarkan kepentingan itu ada tiga anak-anak: kebutuhan primer, kebutuhan tersier, dan juga kebutuhan sekunder. Primer itu apa, Pak? Nah, untuk mengetahui kebutuhan primer, tersier, dan sekunder, setelah ini akan ada kegiatan pembelajaran untuk membahas itu. Itu apa, Pak? Tulisan Biar Bapak jelaskan dulu ya. Jadi setelah ini Bapak akan mengadakan kegiatan pembelajaran berbasis kooperatif atau berbasis kelompok, yaitu jigsaw. Jadi dalam kelompok jigsaw nantinya anak-anak akan membentuk 3 kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya membahas materi yang berbeda-beda. Nah, anak-anak agar lebih mudah membagi kelompoknya, Bapak akan membagi kelompok menggunakan kertas warna. Jadi nanti anak-anak yang memiliki kertas warna yang sama akan menjadi satu kelompok asal. Dan jadi intinya nanti itu kelompok
kelompok jigsaw itu tiap satu anak akan tergabung dalam dua kelompok, yaitu kelompok jigsaw dan kelompok ahli. Nah sekarang langsung Bapak bagikan saja ya kertasnya. Anjay, Bapak ini Pak. Pakai warnanya biru Pak. Dari bawah itu Pak. Gak apa-apa, yang penting kan bisa dibaca. Nah anak-anak sudah dapat kertasnya semua. Nah sekarang coba siapa yang dapat warna biru? Angkat tangan. Biru Pak. Anjay biru. Masih mau jangan berbicara kasar ya. Ya. Gak baik. Ya, makasih Pak. Nah anak-anak sekarang sudah dapat semua kertasnya belum? Sudah. Sekarang anak-anak yang memiliki kertas sama tolong berkumpul jadi satu kelompok ya. Ya apa Pak? Yang memiliki kertas warnanya sama. Biru Pak. Baik. Sama Bu. Yang hijau berkumpul dengan yang hijau, yang biru berkumpul dengan yang biru, dan yang kuning berkumpul dengan yang kuning. Oke, yuk gimana? Bu. Di depan aja Pak, ke depan ya. Nah anak-anak apakah sudah berkumpul sesuai warnanya masing-masing? Perlu diingat ya anak-anak, ini adalah kelompok asal kalian. Jadi tolong diingat-ingat anggotanya siapa, karena nanti setelah ini akan dibagi kelompok menjadi kelompok ahli sesuai dengan tulisan yang ada di kertasnya masing-masing. Sekarang coba anak-anak dibuka kertasnya. Jawab lagi Pak. Sekarang coba siapa yang dapat kelompok ahli satu, angkat tangan. Nah silakan berkumpul menjadi satu kelompok ya. Woi, anjay. Astagfirullah. Pak ini Pak. Ya Pak, ini warnanya tua ini Pak. Ini Mbak Masya Bang. Nah anak-anak apakah sekarang sudah berkumpul pada kelompok ahlinya masing-masing? Nah siapa yang dapat kelompok ahli satu? Ahli Pak. Nanti kelompok ahli satu bertugas untuk membahas mengenai pengertian, ciri-ciri dan contoh dari kebutuhan primer, dan apabila perlu dicatat, dipahami, dan juga diingat-ingat ya anak, karena nantinya materi tersebut akan dijelaskan kepada teman yang ada di kelompok asal yang pertama tadi. Dan untuk yang kelompok dua nanti akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, contoh dari kebutuhan sekunder, dan kelompok ahli tiga akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari kebutuhan tersier. Untuk mempermudahnya, Bapak akan memberikan buku. Nah, dalam buku tersebut terdapat materi kebutuhan berdasarkan kepentingan, diantaranya kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Nah, sekarang tolong dibahas, dipahami, dan juga diingat-ingat mengenai materi sesuai kelompok ahlinya masing-masing. Contohnya kelompok ahli satu membahas kebutuhan primer, kelompok ahli dua membahas kebutuhan sekunder, dan kelompok ahli tiga membahas kebutuhan
Bapak beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, Pak. Gimana anak-anak, apakah sudah paham terhadap jenis kebutuhannya masing-masing? Nah, kalau sudah paham, sekarang Bapak minta untuk kembali ke kelompok asalnya tadi berdasarkan warna yang sudah Bapak beri. Kelompok biru sesuai dengan kertas yang Bapak bagikan tadi. Itu yang lain. Pak, ya, punya apa? Masih semua jangan cek kemana ya. Berapa kali mana? Sudah kembali semua? Nah, di kelompok asal ini Bapak minta setiap anggota kelompok menjelaskan jenis kebutuhan yang telah dipelajari pada kelompok kali kepada teman satu kelompok lainnya. Contohnya mahasiswa tadi membahas kebutuhan jenis kebutuhan tentang apa tadi? Primer, Pak. Primer. Terus Mas Eka kebutuhan apa? Terus dari kita? Nah, sekarang tolong dijelaskan satu sama lain ya. Setelah ini Bapak akan membagikan KPD dan tolong dikerjakan dengan baik. Tolong dikerjakan ya anak-anak. Bapak beri waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya saja ya anak. Pak. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai, sekarang saatnya anak-anak untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing ya. Bapak tunjuk saja, dimulai dari kelompok kertas yang berwarna biru. Silakan perwakilan salah satu untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan Mas Eka. Perusahaan salah satu contoh kebutuhan dari kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi manusia. Contohnya sangat mendasar dan esensial harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup umum dimiliki oleh semua manusia. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Ciri-cirinya yaitu bersifat tambahan setelah kebutuhan primer, meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan, tidak mutlak diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi penting untuk kesejahteraan. Contohnya seperti
gengsi biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Ciri-cirinya yaitu bersifat mewah dan esensial, dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder, seringkali berhubungan dengan peningkatan status sosial dan prestis. Contohnya seperti mobil mewah, berlian mahal, dan rumah mewah. Nomor 4, kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sementara keinginan adalah suatu hal yang dimiliki tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada lingkungan. Baik, terima kasih kepada Mas Eka. Ayo berikan tepuk tangan untuk Mas Eka. Selanjutnya untuk kelompok hijau, silakan untuk perwakilan dari kelompok hijau. Salah satu untuk presentasikan hasil diskusinya. Iya, Pak. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi manusia. Ciri-cirinya sangat mendasar dan esensial, harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, umum dimiliki oleh semua manusia. Contohnya pakaian, makanan, dan rumah. Nomor 2, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Ciri-cirinya bersifat tambahan setelah kebutuhan primer, meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan, tidak mutlak diperlukan, tetapi penting untuk kesejahteraan. Contohnya seperti gadget, komputer, laptop, dan televisi. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha, menciptakan atau meningkatkan harga diri. Ini apa, Pak? Ini prestis atau gengsi. Prestis atau gengsi biasanya digolongkan jadi sebuah kebutuhan mewah. Ciri-cirinya bersifat mewah, dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder, seringkali berhubungan dengan peningkatan status sosial. Contohnya seperti mobil mewah, berlian mahal, dan rumah mewah. Baik, terima kasih atas perwakilan dari kelompok hijau. Mari kita berbicara. Selanjutnya, waktunya kelompok terakhir yaitu kelompok kuning. Silakan untuk perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Kuning Pak. Mohon disimak ya anak-anak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha, menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Ciri-ciri bersifat mewah dan esensial, dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder, seringkali berhubungan dengan peningkatan status sosial dan prestise. Contohnya seperti mobil mewah, berlian mahal, dan rumah mewah. Yang keempat, kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sementara keinginan adalah suatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Yang kelima, Baik, kami bisa duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, setelah ini akan Bapak berikan soal evaluasi. Namun sebelum itu Bapak minta untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan juga kerja peserta didiknya dikembalikan. Nanti akan Bapak nilai dan akan Bapak umumkan mana kelompok yang terbaik. Nah, apakah sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing?
Sekarang Bapak bagikan ya soal evaluasinya. Tolong dikerjakan dengan jujur. Yang belakang Boleh minta Bapak? Nggak boleh ya anak-anak. Bapak beri waktu 10 menit. Tolong dikerjakan dengan benar. Apakah sudah selesai anak-anak? sudah Pak, alhamdulillah. Tolong diberikan lagi ya. Nah anak-anak, setelah Bapak cek, ternyata kelompok hijau adalah kelompok dengan nilai paling tinggi. Beri tepuk tangan untuk kelompok hijau. Mungkin begitu saja ya anak-anak pembelajaran hari ini. Sekarang mari kita simpulkan apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kebutuhan apa saja anak-anak? Sudah Pak. Sekali anak-anak, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang kebutuhan. Primer, sekunder, Terus yang kedua apa? sekunder, Dan yang ketiga. tersier. Nah betul sekali ya anak. Jadi kita hari ini tadi telah mempelajari 3 jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan, yaitu yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan utama, yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, dan yang ketiga kebutuhan tersier atau sudah termasuk ke dalam kebutuhan mewah. Nah sekarang Bapak mau tanya nih anak-anak, apakah pembelajaran tadi menyenangkan? Menurut kalian ada manfaatnya nggak kalian belajar materi ini tadi? Kurang tahu Pak. Apabila Bapak menerapkan pembelajaran semacam ini pada pertemuan selanjutnya, anak-anak mau nggak? Nah, anak-anak, untuk materi minggu depan kita akan membahas materi berdasarkan waktu ya anak-anak. Mengerti? Dari yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak Pak. Alhamdulillah. Sepertinya sudah telah semua ya anak ini. Bapak yang ada Pak, apa belum? Belum. Sabar ya Mas Isnu, sudah lagi selesai kok. Ya Pak. Kita semua dulu Pak, yang mana Pak? Nah mungkin segitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekarang kita akhiri saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Bapak mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran. Mas Isnu, silakan dipimpin untuk berdoa. Mengakhiri pembelajaran pada siang ini yang tetap sebelumnya telah dilakukan. Selesai. Nah mungkin cukup sekian dari Bapak. Apa